Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kiai Haji Zainal Mustafa. Biografi Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Badur, Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya 1899, meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1944, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Nama kecilnya Hudaini. Lahir dari keluarga petani berkecukupan, putra pasangan dari Nawapi dan Nyai Ratmah di Kampung Badeur, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna. Ini termasuk wilayah Desa Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat. Namanya menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Latar belakang Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa memperoleh pendidikan formal di sekolah rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati, kakek sepupunya yang dikenal dengan nama Kiai Haji Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di pesantren Cilemak, Lewisari, dan di pesantren Sukamiskin, Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Lewat ibadah haji, ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka setelahnya dari ibadah haji tahun 1920, ia mendirikan pesantren di kampung Cikembang dengan nama Sukamana. Sebelumnya, di Kampung Badeur tahun 1922 telah berdiri pula pesantren Sukamulyo yang didirikan Kiai Haji Zainal Muhsin. Melalui pesantren ini, ia menyebarkan agama Islam, terutama mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa. Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Kiai Haji Zainal Mustafa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik, patriotik, dan berpandangan jauh ke depan. Tahun 1933, ia masuk Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU dan diangkat sebagai Wakil Rois Suriah NU Cabang Tasikmalaya. Perlawanan terhadap penjajah. Sejak tahun 1940, Kiai Haji Zainal Mustafa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap penduduk penjajah. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dengan ceramah dan khutbah-khutbah dinas. Atas perbuatannya, ia selalu mendapat peringatan dan bahkan tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Pada saat Perang Dunia II, tepatnya pada 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Haji Ruhiyat atau dari pesantren Cipasung, Haji Sirot, dan Hambali Syafi'i ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung, dan baru bebas 10 Januari 1942. Kendati sudah pernah ditahan, aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak sulit. Akhirnya
1942, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Ruhyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama, hingga pada waktu Belanda menyerang kepada Jepang, ia masih mendekam di penjara. Pada tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan di Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki pemerintah militer Jepang. Oleh penjajah yang baru ini, Kiai Zainal Mustafa dibebaskan dari penjara dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya, yaitu menciptakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akan tetapi, apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas menolaknya. Dalam pidato singkatnya pada upacara penyambutan kembali di pesantren, ia memperingatkan pada pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Diangkatnya menjadi pahlawan. Kiai Haji Zainal Mustafa diangkat sebagai pahlawan pergerakan nasional pada 6 November 1972. Pengangkatan ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064 atau TK tahun 1972. Meninggalnya Kiai Haji Zainal Mustafa. Belakangan, Kepala Erevel Ancol, Jakarta memberi kabar bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Sarif Hidayat, pada tahun 1973, keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol, Jakarta Utara, bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Lalu pada 25 Agustus 1973, semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah, Tasikmalaya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.